Shalom, Bapak Ibu Saudara semua, puji Tuhan, salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua yang ada dalam rumah Tuhan di tempat ini ataupun yang mengikutinya secara online, kapanpun dan dimanapun. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh ada di tempat ini, kita boleh beribadah, dan kita bersyukur juga kita beribadah dalam ketenangan, mungkin juga kenyamanan. Ketika kita melihat begitu banyak orang yang sulit untuk beribadah, kita tidak bermaksud untuk mengatakan diri kita lebih baik dari mereka, tapi kita belajar menghargai anugerah Tuhan ketika kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Bapak Ibu Saudara semua, saya ingat ketika saya masih kecil, kurang lebih ya SD, saya senang sekali membaca. Saya suka membaca, mengumpulkan buku-buku, dan menjelang akhir SD sampai SMP, karena rumah saya di Konino di depan toko Kalam Hidup, saya suka berkunjung ke toko Kalam Hidup sore sampai malam, mereka biasa tutupnya jam 9. Saya akan membaca buku-buku di situ dan bermimpi satu saat saya beli semua buku yang ada di toko itu. Dan saya punya perpustakaan pribadi. Saya akan membaca sampai kapan pemilik toko atau penjaga toko bilang, "Adik pulang sudah karena semua tutup." Ya, saya suka membaca dan karena saya suka baca-baca buku-buku rohani, saya tergerak untuk melayani Tuhan. Saya dipengaruhi untuk melayani Tuhan. Dan saya suka sekali melayani, dan sejak saya SMA, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mulai memberitakan firman Tuhan. Saya senang berbagi firman Tuhan. Tapi akhir-akhir ini ya, kurang lebih mungkin ya beberapa bulan terakhir ini, atau 1 tahun terakhir inilah, Tuhan sering memberi saya kesempatan untuk berbagi firman Tuhan. Mulai muncul semacam ada ketakutan untuk berdiri seperti ini, beritakan firman Tuhan. Ketakutannya apa? Setiap kali kalau saya bergumul untuk berdoa mempersiapkan firman Tuhan, misalnya saya bilang, "Om Billy tolong dukung doa untuk saya siapkan firman Tuhan," atau saya hubungi rekan-rekan pendoa, rekan-rekan sepelayanan, "Tolong dukung saya mau melayani Tuhan." Ketakutannya adalah saya takut untuk memberitakan pengetahuan yang akhirnya buat saya jadi sombong. Pengetahuan itu mudah sekali buat kita jadi sombong, merendahkan orang lain. Saya berdoa, "Tuhan tolong saya untuk saya sampaikan isi hati dan pikiran Tuhan, apa yang Tuhan mau." Jemaat yang duduk mendengar itu, mereka adalah domba-dombanya Tuhan. Tuhan yang tahu apa yang mereka butuh untuk makan. Tolong pakai saya untuk sampaikan itu. Itu yang buat saya takut untuk berdiri dan beritakan firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan sesuatu kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua, dan saya berharap seperti doa tadi, ini yang adalah makanan yang Tuhan rindu Bapak, Mama, Saudara menikmatinya pada saat ini. Ya. Mungkin Bapak, Mama, Saudara, mungkin kita pernah mendengar atau kita sendiri pernah berkata seperti ini. Ya, saya ulangi, mungkin kita pernah mendengar atau kita sendiri pernah berkata kalimat ini. Kalimatnya seperti ini. Kita beriman kepada Yesus, ya, kita beriman kepada Yesus, tetapi jika tidak ada uang, maka pelayanan tidak bisa dilakukan. Kita beriman pada Kristus, tapi kalau tidak ada uang, pelayanan tidak bisa berjalan, tidak bisa dilakukan. Kalimat ini terlihat rohani, ya, beriman pada Yesus. Tapi ketika dibandingkan beriman pada Yesus dengan tanpa uang, itu satu hal yang berbeda. Menurut saya itu kalimat yang tidak alkitabiah. Kenapa? Karena uang adalah sarana, bukan syarat mutlak. Uang hanyalah alat. Kalau alat bisa digantikan, uang bukan syarat mutlak. Alkitab banyak berbicara tentang uang, Yesus sendiri pun pernah berbicara tentang uang. Alkitab menempatkan uang itu sebagai alat yang harus dikelola dengan jujur, dengan bijak. Sementara fondasi dasar dari pelayanan adalah panggilan Tuhan kepada kita, iman kepada Kristus, dan ketaatan kepada Kristus saja. Ketika uang itu menjadi prasyarat absolut, prasyarat itu dia lebih dulu dari syarat, sesuatu yang harus mendasar, maka dia akan bergeser ke cinta akan uang. Dan cinta akan uang merusak arah hati kita. Bukan saja hati dirusakkan, tapi arah hati kita itu sudah rusak. Kita sadar betul kebutuhan uang itu nyata. Misalnya kita membuat pelayanan, kita butuh uang untuk apa?
Misalnya sewa tempat, transportasi, akomodasi, konsumsi, hal-hal yang lain. Memang itu fakta, itu nyata. Kita butuh uang, tetapi ketergantungan rohani hanya kepada Allah saja. Saya butuh uang Tuhan, tapi saya bergantung kepadamu. Ada satu misalnya kalau orang bilang, ya tidak ada uang tidak bisa makan, betul. Tapi jangan lupa, fakta Alkitab membuktikan Tuhan bisa kasih makan orang-orang pilihannya tanpa uang. 40 tahun di padang gurun Tuhan kasih makan gratis. Elia sembunyi di sungai Kerit, Tuhan kasih makan gratis. Apakah sekarang masih bisa? Bisa. Kalau kita percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini, maka Tuhan bisa pelihara orang tanpa uang. Amin. Tuhan bisa memelihara kita dengan caranya. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah tema, Jesus is not number one, He is the only one. Yesus itu bukan nomor satu, tetapi Dia adalah satu-satunya. Amin? Amin kok? Nah mari kita buktikan setelah ini, amin kan? Amin kita itu benar-benar amin atau yang penting aman gitu ya. Kalau amin, aman gitu ya. Kalau aman katakan amin gitu ya. Nah, Jesus is not number one, He is the only one. Yesus bukan nomor satu, Dia satu-satunya. Kita baca bacaan firman Tuhan kita hari ini dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat 10, begini kata firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama, 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Teks Alkitab yang kita baca, ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada anak rohaninya, anak didik rohaninya yang namanya Timotius. Timotius itu tinggal di kota Efesus. Kenapa Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius? Nah, saya mau menyampaikan bagaimana konteks kota Efesus saat itu ketika surat ini Timotius terima. Dalam hal ini sekali lagi Timotius tinggal di kota Efesus. Kota Efesus itu kota komersial. Kalau Bapak Ibu tahu, saudara tahu komersial itu semua yang berkaitan dengan apa? Dengan uang, dengan penghasilan dan segala macam gitu. Kota Efesus itu pusat perdagangan besar. Di sana ada pelabuhan, ada pasar, ada kuil Artemis, semua yang menarik kekayaan ada di situ. Dan di sana tinggal banyak patronase. Nanti saya akan sampaikan setelah ini apa yang dimaksud dengan patronase. Kota seperti kota Efesus ini dia bisa kalau Bapak Mama mungkin terus anak muda ya tahu tentang monetisasi. Ya. Dia bisa menarik semua penghasilan dan keuntungan. Kita bisa cari banyak untung di kota Efesus, cari keuntungan yang besar di situ. Tapi ada akibatnya, terjadi kesenjangan kekayaan yang sangat tinggi. Nah, kehidupan perkotaan seperti ini menggoda orang untuk mengejar status, keamanan finansial, keamanan keuangan, sangat menggoda kita. Saya lihat mungkin Kota Kupang mulai mengarah ke situ. Sehingga pasti ketika Timotius dan para pembaca surat Paulus ini membaca perkataan Paulus, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Mereka mengerti apa maksudnya. Mereka tahu itu. Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Apa itu patronase? Patronase itu sebuah sistem tentang sosial ekonomi. Orang yang ada dalam patronase itu disebut dengan patron. Apa itu patron? Patron itu adalah orang kaya, orang yang punya status tinggi, lalu dia mengikat orang miskin. Itu disebut patron. Dia punya kekayaan, dia punya status yang tinggi, lalu di samping itu ada orang miskin yang butuh sesuatu, butuh uang, butuh pengaruh, butuh orang dalam. Nah, patron ini akan ikat dia. Lalu apa konsekuensinya? Apa dampaknya? Apa akibatnya? Akibatnya adalah orang yang terikat itu yang disebut dengan klien. Jadi patron dengan klien. Patron yang mengikat klien ini orang miskin ini, dia harus tunduk total kepada patron. Dia harus berikan dukungan politik kepada patron.
Dia harus berikan jasa, apapun yang diminta oleh patron, dia harus berikan. Disitulah nilai-nilai hidup klien ini tereduksi, hilang. Dia mulai berkompromi dengan kejujuran. Betson mau dukungin orang mah, dia terlalu baik, yang beta mau bilang apa. Ya sudah ikut. Saya tidak mau korupsi, mah ini bapak yang kayak saya kerja, jadi suruh saya tanda tangan, saya tanda tangan. Itu patronase, sistem yang ada saat itu. Nah, pesan firman Tuhan yang kita baca saat ini, Paulus katakan bahwa dalam konteks itu pun, kamu jangan cinta akan uang. Tetap pada prinsip hidupmu. Sekalipun ekonomimu lemah, imanmu jangan lemah. Gitu. Nanti kamu tidak lemah lembut, kamu lemah gemulai. Kamu lemah loyo nanti, tidak ada kekuatan. Ekonomi, dari sini Bapak Mama semua, kita bisa mengerti kenapa dulu nenek moyang kita, orang tua kita buat lagu, keliling sini sana dalam dunia ini. Betul kan? Tiada satu nama yang manis dan heran, biar ku miskin ilmu uangku tak punya, tapi ku punya Yesus senang selamanya. Itu bukan ajakan supaya kita miskin dan bodoh, bukan. Sekalipun saya miskin, karena memang mungkin saya lahirkan dari keluarga miskin, saya terbatas dalam segala hal, saya mau sekolah tapi uang sekolah terlalu mahal, saya tidak bisa sekolah, asal saya punya Yesus, saya tidak jual Yesus. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekalipun saya miskin, saya lemah secara ekonomi, tapi iman saya tetap kuat. Saya tetap percaya dia, saya bergantung kepada dia. Jadi jangan menjadikan uang atau orang kaya itu sebagai penentu hidupmu. Setia pada Kristus meskipun ekonomimu lemah. Saya tetap setia pada Kristus. Saya tetap berjuang, kalau dia berkati saya maju, saya maju. Tapi kalau tidak, saya tidak akan menjilat sana sini. Saya tetap percaya pada Yesus. Nah, kita lihat patronasi pada masa kini, Bapak Mama Saudara semua. Ya, sekarang ada terkenal dengan istilah ordal, gitu ya. Orang dalam saat mencari kerja. Akibat dari sistem patronasi pada saat ini, ordal itu kita akan ikut. Dia omong apa, iya sudah, walaupun kita tidak setuju, tapi dia omong ya sudah, saya ikut ya. Bapak masih ingat lagi dengan pesta politik? Orang punya hidup selama 5 tahun bisa dibeli dengan 100 ribu, 150 ribu, 50 ribu. Habis itu apa, iya sudah. Kita pikir bahwa itu tidak ada dampak pada kita, dampaknya besar. Mereka buat peraturan di sana, kita tinggal tidak bisa melawan. Padahal kita pikir hanya karena ya 50 ribu, 100 ribu, hari ini saya butuh makan, saya kasih coblos itu. Tapi tidak tahu dia di gedung sana, mereka bikin peraturan, kita tersiksa. Itu sistem patronase pada saat ini. Akibatnya apa? Jabatan proyek diberikan kepada orang yang tidak punya kompetensi tetapi punya relasi. Dia duduk situ tidak bisa bikin apa-apa gitu ya. Tapi ya karena dia orang jadi mau bilang apa. Korupsi, nepotisme terjadi di mana-mana. Bagi kita punya adik-adik saudara, kakak-kakak yang mau sekolah, tidak bisa. Kenapa? Tidak punya uang. Cari beasiswa bagi orang dalam. Bagi orang yang sudah tunduk pada mereka. Bantuan sosial, akses kesehatan. Orang-orang miskin yang harusnya dapat raskin, tapi tidak dapat. Yang dapat orang-orang yang dikategorikan tidak miskin. Ya karena mereka punya akses. Itulah sistem patronase. Bayangkan sudah ribuan tahun sampai sekarang. Sistem itu berjalan. Dalam kondisi seperti ini pun, dan saya lihat kita di Kota Kupang pun seperti itu, tetap firman Tuhan yang sama datang, jangan cinta akan uang. Karena cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Kata cinta akan uang di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, itu dari bahasa Yunaninya pilargiria. Pilargiria. Pilar itu dari kata philos, kalau kita tahu Philadelphia, philos, cinta persahabatan, dan argiros itu artinya perak atau uang. Jadi orang yang mencintai uang itu. Cinta akan uang ini maksud di sini bukan sekedar suka, tetapi serakah berlebihan. Cinta yang berlebihan, tidak bisa tidak. Ya, sama kayak ada pemuda atau remaja yang sudah jatuh cinta, orang tua bilang, tak usah, nanti lu susah. Dia tidak bisa. Mau larang bagaimanapun tidak bisa, itu sudah serakah dalam cinta. Cintanya sudah jadi keserakahan, tidak mau dengar orang lagi. Logikanya tidak jalan, tumpul. Hanya emosi saya yang meledak-ledak gitu. Tapi nanti tato di batu orang bilang suka buku bambu baru, itu ada dengar bapak mau omong.
Coba tadi dengar kawanku omong, ya itu. Itulah Philargyrlia, serakah dengan rasa cinta itu. Tidak mata sugalap gitu ya. Cinta akan uang yang seperti ini membuat orang tersesat dari iman. Paulus bilang kepada Timotius, membuat orang tersesat dari iman dan menusuk dirinya sendiri dengan banyak kesedihan. Dia bukan tusuk orang lain, tusuk dirinya sendiri. Ada dua hal ketika orang cinta akan uang, resikonya dia tersesat dari iman, yang kedua menusuk dirinya sendiri. Menyiksa dirinya sendiri. Bapak, Mama, saudara, kita semua, saya dan kita semua harus sadar bahwa uang itu hanyalah alat dan bukan Tuhan. Selama-lamanya uang itu adalah alat, dia bukan Tuhan. Mengapa cinta akan uang itu disebut akar segala kejahatan? Menurut 1 Timotius 6 ayat 10. Ketika Philargyrlia ini menjadi tujuan akhir, maka itu akan menjadi akar dari segala kejahatan. Ketika cinta akan uang itu menjadi tujuan akhir, menjadi sesuatu yang harus kita kejar, dia akan menjadi akar dari segala kejahatan. Ketika cinta itu tertuju pada uang, arah hidup kita itu akan berubah. Nilai-nilai kejujuran semuanya akan berubah. Pak, Mama, saudara semua, kita harus ingat bahwa uang itu netral. Uang tidak punya jenis kelamin, uang tidak punya agama. Dia netral, tidak ada salah dengan uang. Tapi ketika kata cinta ditaruh di depan uang, itu jadi masalah. Sekali lagi, uang netral, uang tidak salah, uang tidak punya jenis kelamin, uang tidak punya agama, uang tidak punya suku, dia tidak punya kebangsaan. Tapi ketika kata cinta ditaruh di depan uang, itu menjadi kejahatan. Karena apa? Karena Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ketika Yesus ditanya, apa hukum terbesar? Apa perintah terbesar? Yesus bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Kasih itu hanya boleh ditaruh di depan Allah, kasih kepada Allah. Ketika kasih cinta itu ditaruh di depan uang, dia akan menjadi masalah. Saat cinta bukan kepada Allah, saat cinta itu diberikan kepada siapa atau apa, maka akan berarah atau mengarahkan kita kepada berhala atau akar segala kejahatan. Seperti tadi saya kasih contoh, pemuda atau remaja yang sudah terlalu cinta kepada seseorang, dia tidak mau dengar orang tua lagi. Dia tidak mau dengar firman Tuhan lagi. Sudah mengarahkan dia kepada kejahatan. Berdasarkan bacaan kita ini, 1 Timotius 6 ayat 10 ini, kita belajar bahwa ada dua akar dalam hidup kita. Nah, saya sampaikan ini, silakan nanti Bapak Mama, saudara, menguji, mengevaluasi, merefleksikan masing-masing hati kita. Sebenarnya akar kita itu ada di mana? Menurut bacaan kita tadi, yang pertama, cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Akarnya, jadi dia itu akar. Dia akan menghasilkan buah-buah kejahatan. Yang kedua adalah penebusan Kristus di salib. Itu adalah akar keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Orang yang percaya kepadaku, datang kepadaku, dia bisa sampai kepada Bapa di surga. Hanya aku satu-satunya jalan itu. Nah, kita, sekarang ini kita punya hidup, sedang berakar di mana? Kita jujur dengan diri kita. Uang mengarahkan kita kemana? Kita harus jujur. Apakah kita hidup, akar kita itu adalah penebusan Kristus, saya selamat karena Yesus Kristus. Ataukah saya selamat, iya, tapi saya tidak bisa hidup tanpa uang. Kita harus jujur, koreksi hati kita. Yesus sendiri pernah berkata, Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24 ini perkataan Yesus, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, Allah dan Mammon. Kamu harus pilih salah satu. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mungkin kita sudah sering dengar firman Tuhan ini, tetapi apakah firman Tuhan ini benar-benar mendapat tempat dalam hati kita dan mengarahkan hati kita kepada siapa? Ada seorang pengusaha, dia datang ke gereja. Pertama kali dia menjadi orang tamu lah begitu di gereja itu, kemudian
beberapa kali terus datang. Setelah sekian kali datang ke gereja, lalu Pak Pendeta ini datang dekati dia. Pak Pendeta ini tanya, Bapak pengusaha ya? Dia bilang, iya saya pengusaha. Terima kasih Bapak sudah hadir di gereja ini. Tapi pendeta ini bilang, tapi saya mau tanya, setelah Bapak berbakti di gereja ini sekian kali, beribadah di sini, apa pengalaman Bapak gitu? Apa yang Bapak rasakan? Apa yang Bapak alami setelah menjadi Kristen dan beribadah di sini? Lalu pengusaha ini dengan santai dia katakan, setelah saya jadi Kristen dan beribadah di sini, usaha saya makin laris, makin berhasil. Apakah itu baik Bapak Mama semua? Itu hal yang baik, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi sebenarnya tidak 100% baik. Ada masalah di situ. Karena ternyata ya, sebelum pengusaha ini jadi Kristen, dia sering pakai jimat, mantra, pergi ke Gunung Kawi untuk cari berkat supaya usahanya laris. Lalu dia dengar bahwa di gereja itu bisa dapat berkat. Orang ke gereja itu berhasil. Dia dengar itu, lalu dia jadi Kristen. Apa yang berubah dari pengusaha ini? Ritualnya berubah, tapi arah hatinya tidak berubah. Nilai hidupnya tidak berubah. Kalau orang nilai hidupnya tidak berubah, tujuan hidupnya tidak berubah. Perbuatan kita bisa berubah, ritual kita bisa berubah, tapi hati kita mungkin tidak berubah. Pengusaha ini datang ke gereja tujuan cuma satu, supaya dapat berkat. Supaya alami mujizat. Supaya dia sakit bisa sembuh, miskin bisa kaya. Tidak ada bedanya dengan orang yang menyembah berhala. Orang yang pakai mantra, orang yang pergi ke Gunung Kawi, supaya bisa dapat berkat-berkat tertentu. Ritual saja yang berubah. Gitu. Makanya Yesus pernah bilang pada orang banyak, kamu datang ikut saya, karena apa? Kamu mau cari roti itu yang kamu sudah nikmati. Kamu bukan mau ikut saya. Sehingga ketika saya bilang, makan tubuhku dan minum darahku, kamu menyingkir. Karena kamu tidak tahu kebenaran. Kamu hanya punya ritual. Nah ini kritikan baik kita Bapak Mama Saudara. Coba jujur di hati kita. Kita datang kepada Tuhan untuk apa sebenarnya? Apakah ritual kita yang berubah tapi hati kita tidak berubah? Kalau nilai hidup kita tidak berubah, tujuan kita tidak berubah, artinya kita tidak sampai ke surga. Karena nilai kita tidak berubah. Ada satu anak, orang tua nasihati dia dengar. Lalu tanya, kenapa lu dengar orang tua? Kalau sudah dengar bapak tua, mama tua, udah bapak poko. Ada karena takut dapat bapak poko. Bukan karena sudah dengar nasihat yang baik supaya hidupnya jadi baik. Banyak dari kita terlihat beribadah, ada ritual, perbuatannya baik, tapi hatinya tidak lurus. Bapak Mama kalau baca baik-baik kisah para rasul, Simon tukang sihir. Dia bayar Petrus, tolong kasih saya karunia itu. Supaya apa? Supaya dia buat mujizat, orang terheran-heran dengan dia, dia bayar. Petrus bilang, kamu binasa dengan uangmu. Jangan coba tipu-tipu Roh Kudus, nanti susah sendiri. Uji hati kita, apakah benar di hadapan Tuhan, hati kita lurus atau tidak. Ada seorang pegawai, dia melamar kerja di satu perusahaan, tempat kerja dan diterima. Setelah pemimpin perusahaan ini lihat kerjanya bagus, lalu ditawarkan untuk lembur. Lembur setiap hari. Imbalannya apa? Bonus. Jadi dia kerja lembur dapat bonus, tapi apa akibatnya? Hubungan keluarganya jadi hancur. Tidak ada waktu dengan orang di rumah. Sebelumnya dia aktif pelayanan, diajak melayani, ajak ibadah, tidak bisa lagi. Alasannya apa? Sibuk. Apa yang berubah dari dia? Prioritas hatinya berubah. Terlihat kerja bagus sekali, punya banyak uang, tapi prioritas hidup sudah berubah. Itu yang Paulus bilang pada Timotius, orang yang cinta akan uang menusuk dirinya sendiri. Menyiksa dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa uang itu bisa berikan dia segala-galanya. Uang mungkin membantu kita di satu titik. Makanya Yesus pernah bilang, Mamon itu bisa bantu kamu. Tapi dia bukan segala-galanya. Ada orang sering bilang, Bapak Mama Saudara mungkin pernah dengar, Bapak Mama Saudara bisa membeli kasur yang termahal, yang iklannya bisa bilang, kamu taruh kepala tidur sono. Tapi kita tidak bisa membeli nyenyaknya tidur. Orang bisa beli rumah yang mahal miliaran,
dengan pasang CCTV, semua sistem keamanan yang luar biasa, tapi dia tidak bisa membeli keamanan itu sendiri. Tidak bisa. Allah bilang, akulah kota perlindunganmu, kubu pertahananmu, aku, bukan semua itu. Bikin apa kita kerja lembur, habis-habisan waktu, habis-habisan, tapi tidak ada waktu dengan keluarga, tidak bisa nyenyak tidur. Saya sering waktu kalau ke luar kota, saya lihat, di luar kota itu masih banyak rumah yang tidak ada pagar. Lalu saya membaca satu hal, orang yang rumahnya tidak ada pagar, dia yakinkan dia aman di rumah itu. Semakin tinggi sistem keamanan, memberi pesan bahwa orang di rumah itu semakin tidak aman. Orang kaya dengan sistem keamanan yang canggih, itu tidur tidak nyenyak. Ini uang sudah di mana, toko sudah di mana. Ada satu cerita, satu orang kaya, dia punya toko yang besar sekali, dia sakit dan mau mati. Dia rasa dia sudah mau mati. Lalu dia panggil istri, anak-anaknya, pembantu semua, datang ke dia. Lalu dia mencek satu-satu, mama di mana? Oh, mama di sini. Kakak ini, adik ini semua ada. Pembantu ini ada semua. Setelah semua ada, dia bilang, siapa yang jaga toko? Nah, itu karena dia semua mati nih. Mau mati. Tapi pikir, toko siapa yang jaga? Orientasi hatinya sudah berbeda. Ada YouTuber muda. Dia punya follower banyak, lalu orang tawarkan dia. Kamu mau endorsement berbayar. Kamu dukung iklan ini, kamu dibayar mahal. Tapi yang dia mau endorse itu di luar nilai Kristiani, tidak ada nilai Alkitabiahnya. Mendukung LGBT, mendukung semua yang sesat. Tapi dia terima. Karena apa? Ada uang. Lalu pengikutnya mulai heran, wah, ini orang konten-konten sebelumnya tidak cocok dengan ini, mereka mulai unfollow dia. Rugi sendiri kan? Sekarang ini di Kota Kupang sedang heboh dengan kasus HIV AIDS. Ada yang ikuti Bapak Mama, Saudara? Ya. KPAD bilang tahun 2025 ini tercatat 2.539 kasus HIV AIDS, 2.539. Pengidapnya paling banyak itu pelajar, termasuk siswa SMP dan mahasiswa. Dan jumlah ini 2.539 lebih banyak jumlahnya dari PSK. Ya, kita tidak tahu itu orang sampai bagaimana mereka bisa kena itu, ya banyak cara gitu. Tapi kan sayang gitu ya. Setelah ditelusuri, apa penyebab anak-anak kita, adik-adik kita, saudara kita bisa mengidap itu? Mereka bisa mengidap. Ada alasan pertama, pendidikan seksualitas yang sehat yang mereka tidak dapat. Mereka tidak mengerti. Dan yang kedua, pengawasan keluarga dan sekolah yang lemah. Tekanan sosial, kalau kamu tidak seperti itu, kamu tidak bisa masuk geng ini, tidak bisa masuk komunitas ini. Kamu harus seperti itu dulu. Budaya konsumtif dan sesuai dengan tema kita, motif ekonomi. Karena tekanan ekonomi. Mau tidak mau dia harus seperti itu. Pak mau saudara, sekarang saya ajak kita untuk melihat ya. Bacaan kita dengan tema kita, Jesus is not number one, He is the only one. Yesus bukan nomor satu, tapi Dia satu-satunya. Bacaan Alkitab yang sejalan dengan Matius 22 ayat 37-39 yang merupakan kutipan Yesus dari kitab Ulangan, ada di Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Ulangan 6 ayat 4 dan 5 firman Tuhan berkata seperti ini. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak pernah dengar, mungkin kita ya, mama sekarang, atau nona-nona yang lagi pacaran, pernah dengar tidak, laki-laki pacar atau suami bilang begini, aku mencintaimu dengan segenap hatiku. Pernah dengar? Atau pernah sampaikan ke orang itu, I love you with all my heart. Apakah itu segenap hati berarti tidak dengan tangan? Hanya hati saja, kamu bawa hati saya? Lalu nona itu bilang, saya tidak percaya kamu. Lalu laki-laki itu bilang, kalau kamu tidak percaya saya, belalah dada saya. Langsung nona itu bilang, hanya itu yang belum pernah kamu lakukan. Karena kalau belah dada dia mati. Kalau orang bilang, aku mengasihimu dengan segenap hatiku, apalagi ditambah dengan segenap jiwaku, itu artinya termasuk rambut, betul ya? Termasuk sehelai rambut, termasuk kaki, termasuk tangan, semuanya saya berikan kepadamu, tidak ada yang tidak. Ya kan? Nah kalau seperti itu, dari mana kita mau bilang, kita tidak akan pernah berani bilang kepada nona itu, you are number one. Ya kan?
Kita akan bilang, you are the only one. Kamulah, you are my world. Kamulah dunia saya. Tidak ada yang lain lagi. Begitu. Kita tidak akan pernah berani bilang kepada pacar kita, you are number one. Atau bilang pada istri kita, you are number one. Nanti malam tidur di luar. Lalu kenapa kita berani-berani katakan, Yesus you are number one? Berarti ada nomor 2, 3 dan lain-lain. Gitu ya. Firman ini, Ulangan 6 ayat 4 sampai 5, menuntut pengabdian total kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak. Maka setara dengan firman Tuhan ini, Paulus menulis dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu. Dalam pandangan Yahudi, bicara tentang tubuh berarti jiwa dan roh itu ada di dalamnya. Persembahkanlah semuanya kepada Tuhan. Jangan kasih sisa yang lain. Dalam tradisi ibadah orang Yahudi, kalau mereka bakar korban, semuanya itu taruh di atas mezbah, bakar sampai habis. Tidak ada yang tersisa. Kalau Yesus hanya nomor 1, artinya ada nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yesus, kamu nomor 1, berarti uang nomor 2, status nomor 3, kuasa nomor 4, pakaian nomor 5. Masih ada yang lain yang bisa andalkan. Gitu. Kalau Yesus sebagai satu-satunya pusat, berarti tidak ada hal yang lain, hanya Dia satu-satunya Tuhan yang layak kita sembah. Nah, sampai di titik ini Bapak Mama semua, sekarang ini atau mungkin nanti, coba kita merenungkan sungguh-sungguh, apakah benar Yesus satu-satunya dalam hidup saya, tidak ada yang lain. Atau mungkin ada yang mau omong itu tapi usahakan saya omong ini, saya renungkan ini, jangan ada istri atau suami di sebelah, nanti dia tersinggung. Yang model seperti itu Yesus bilang, kalau kamu mengasihi suamimu, istrimu, keluargamu lebih dari saya, kamu tidak layak bagi kerajaan surga. Saya datang membawa pedang di dalam satu keluarga. Kalau kamu mengasihi yang lain lebih dari saya, kata Yesus, kamu tidak layak bagi kerajaan. Mungkin bagi beberapa orang, ini ujian yang berat. Sangat berat, tidak mudah. Tidak mudah. Tapi kita dengar banyak kesaksian orang yang meninggalkan imannya sebelumnya karena Yesus ditinggalkan. Banyak sekali kita dengar itu. Tapi Tuhan pelihara mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Pasti kita juga punya cerita seperti itu. Mari kita periksa motivasi hati kita setiap hari. Bapak saudara ingat, salah satu gelar yang diberikan kepada Allah itu namanya El-Kana. El itu Elohim, Kana itu cemburu. Allah yang cemburu. Kalau Bapak mau tahu apa itu cemburu, tanya kepada orang yang cemburu. Suami, istri, pacar yang cemburu, dia tidak mau dinomorduakan. Tidak boleh ada yang lain. Allah kita, Allah yang cemburu. Api yang cemburu, dia bakar hangus semua orang yang menomorduakan dirinya. Nah, sekarang saya sampai pada bagian akhir dari pemberitaan firman Tuhan ini. Bagaimana caranya kita menghindari akan uang? Menghindari cinta akan uang maksudnya. Bagaimana kita menghindari cinta akan uang? Kalau dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dia bilang, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Maka ayat yang ke-11, firman Tuhan melalui Rasul Paulus dia beri nasihat. 1 Timotius 6 ayat 11, tetapi engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bagaimana cara kita menghindari itu? Kejarlah ibadah, keadilan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saya mau kupas sedikit karena waktu, saya kupas sedikit saja kata jauhilah. Ya. Kata yang lebih tepat sebenarnya dari jauhi itu artinya larilah, lari. Contohnya Bapak Mama, pernah dengar cerita Yusuf lari meninggalkan istri Potifar? Dia merasa kalau dia tolak saja tidak kuat gitu. Dia tidak punya cukup kekuatan untuk hanya tolak, jangan gitu. Dia merasa tidak kuat, maka dia apa? Lari. Meskipun akhirnya kena fitnah karena istri Potifar tarik dia punya baju atau jubah sebagai bukti atas perbuatan Yusuf. Lari. Ketika cinta akan uang menggoda kita, lari dari itu. Lari seperti apa? Kata larilah di 1 Timotius 6 ayat 11 ini dari kata feugo. Feugo itu digambarkan seperti ini. Orang yang melarikan diri dari hukuman. Dia mau dihukum,
Apakah kalau orang mau dihukum dia bilang, tolak jangan. Tidak, dia lari. Makanya kita dengar banyak cerita, narapidana lari, betul kan? Tahanan lari. Lari bukan dia slow motion. Tidak ada. Lari sekencang-kencangnya. Atau yang kedua, tentara yang lari dari musuh. Kan tidak ada lari, halo, ketong selfie, mau lari, mari selfie cepat, asyik berlari. Tidak ada. Lari, dapat kesempatan lari. Loncat, pagar tinggi, loncat. Gitu. Pagar duri, tabrak saja. Gitu. Atau yang kedua, coba tanya orang yang dikejar tukang kredit. Dia pelari bagaimana? Koperasi harian. Halo. Baru-baru saya nonton di video TikTok, saya ketawa-ketawa gitu. Lari dari tukang kredit. Nah, itulah Feugo. Kalau cinta akan uang menggoda kamu, mau membuat kamu untuk tidak bisa hidup tanpa uang. Tidak bisa. Lalu kita tanya, tidak bisakah kau menunggu? Gitu. Tidak bisa. Lari. Gitu. Jangan bagai seperti Hawa. Kenapa Hawa jatuh? Karena Hawa tidak lari. Mungkin dia belum belajar lari, dia baru diciptakan, jadi belum belajar lari seperti apa gitu. Akhirnya bawa nih iblis, ya jatuh tuh. Gitu. Karena iblis itu, dia bukan sekedar hati kita, dia serang logika kita. Waktu dia omong dengan Hawa, dia bicara soal logika. Akhirnya Hawa kan kelihatan bodoh. Kenapa? Karena Tuhan bilang jangan makan, Hawa tambah raba. Berarti dia masih, jadi kalau ada yang bilang kalau bodoh jangan sampai sempurna lah bodoh itu. Bodoh sedikit tidak apa-apa. Karena kita manusia terbatas, tapi jangan sempurna itu bodoh. Kalau kita soal jawab dengan iblis, pasti jatuh. Iblis itu sebelum ada manusia dia sudah ada. Dia sudah sekolah ribuan tahun. Kita sekolah baru coba TK, hitung dari PAUD baru berapa belas tahun. Dia sudah ribuan tahun sekolah. Makanya dia berani lawan Allah gitu. Tapi Tuhan lebih jago dari dia, Tuhan tendang dia, lu di bumi sana. Jadi harus belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, dan kalau tidak kuat lari, dan memang kita manusia ini lemah. Yesus bilang kamu ini anak domba. Yesus bukan bilang kamu ini saya utus seperti domba ke tengah-tengah serigala, tidak. Kamu anak domba ke tengah-tengah serigala. Domba sasuk kalah dengan serigala, apalagi anak domba yang baru belajar berjalan. Pasti KO. Makanya Yesus bilang di akhir zaman, kalau ada bahaya lari. Domba siam kota ini lari. Jangan coba-coba. Kalau kamu beriman, lawan dia. Bodoh namanya. Lari. Jangan coba-coba, beta mau tes, dia perasa ke mana. Coba tes nanti ketagihan. Atau gambaran Matius 2 ayat 13. Matius 2 ayat 13, ini Tuhan bilang melalui malaikat kepada Yusuf, lari, Feugo ke Mesir. Apakah Yusuf slow motion seperti film India? Tidak. Lari. Herodes datang mau bunuh ini anak. Lari ke Mesir. Nah, kecuali pas mereka pulang dari Mesir ke Nazaret, ya mereka jalan santai, karena Herodes mati. Lari. Wailan pemusik, sehingga silakan ke depan. Saya mau tutup dengan testimoni saya, Bapak Mama Saudara. Dulu ketika tadi saya cerita bahwa sekitar SMA saya sudah mulai ikut dalam pelayanan, dan saya diajar untuk punya prioritas dalam hidup. Kami ditanya dalam sebuah kelompok pembelajaran pelatihan itu, kami ditanya, apa prioritas dalam hidupmu? Lalu kami diajar menyusun prioritas hidup. Waktu itu saya belajar, saya menyusun prioritas hidup saya. Yang pertama adalah Tuhan, keluarga, kedua keluarga, ketiga pelayanan, keempat pekerjaan. Jadi Tuhan, keluarga, pelayanan, pekerjaan. Itu prioritas hidup saya dulu. Gitu. Ini terlihat baik dan terlihat alkitabiah, Tuhan paling atas. Tapi makin ke sini saya belajar, itu hal yang keliru. Saya tempatkan Tuhan number 1. Number 2 adalah keluarga saya. Number 3 pelayanan saya. Number 4 pekerjaan saya. Tuhan nomor 1. Setelah saya belajar tentang hal ini, ya saya minta ampun pada Tuhan. Dan saya belajar, oke, mungkin susunan seperti itu, tapi itu bukan prioritas. Saya sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan komitmen total kepada Tuhan. Ketika saya dengan keluarga adalah saya lakukan untuk Tuhan. Saya melayani Tuhan, saya lakukan untuk Tuhan. Bukan supaya terkenal, bukan supaya saya dipuji-puji seperti saya sampaikan di awal. Saya takut berdiri seperti ini. Kalau dulu saya senang sekali, orang bilang, ini anak pintar, jago. Tapi sekarang saya takut. Dan ketika saya bekerja untuk Tuhan. Makanya Kolose 3:23 bilang apa? Apapun yang kamu lakukan,
lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semuanya untuk Tuhan. Saya mengasihi keluarga, saya mengasihi istri, saya mengasihi orang-orang yang melayani Tuhan, saya mengasihi tetangga saya karena Tuhan. Bukan supaya saya dianggap baik, setia, bukan. Karena Tuhan. Saya bekerja dengan sungguh-sungguh, saya tidak korupsi, saya tidak buat yang tidak boleh. Karena Tuhan. Orang pukul saya, harusnya saya bisa balas pukul dia, tapi saya tidak balas. Kenapa? Bukan karena saya tidak bisa balas. Karena Tuhan ajar saya, ampuni mereka. Saya ampuni karena Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud dengan Jesus, He is the only one. Dia satu-satunya. Dia bukan nomor satu. Dia satu-satunya, dia segala-galanya. Mari kita ingat kembali, apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini. Apakah benar-benar Jesus, He is the only one, atau dia hanya nomor satu? Kalau selama ini kita terjebak dengan membuat dia nomor satu, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Dalam pujian ini mari kita katakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Yesus satu-satunya sumber ketenangan, sumber damai sejahtera yang menolong kita di dalam hidup kita. Dialah segala-galanya.